Bab 1693. Hari ketika meletakkan pedang. Pedang instan. Sebenarnya, warrior yang tidak bergerak sekarang, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Saat dia membuka matanya, dirinya sebenarnya berada ribuan kaki jauhnya. Namun, karena kecepatannya terlalu cepat, ketika dia kembali ke tempat semula dengan pedangnya, itu membuat orang luar melihat seolah-olah dia tidak bergerak. Kecepatan, kekuatan. Tidak ada hal indah di pedangnya, hanya 2 poin, yaitu kecepatan dan kekuatan. Dia tidak menggunakan hukum ruang hampa untuk mengubah ruang atau memadatkan ruang atau apapun, dia hanya menggunakan hukum ruang hampa untuk meningkatkan kecepatan. Mengubah struktur ruang, atau menggunakan ruang untuk membentuk pembatas ruang, sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Karena banyak master dapat dengan mudah memecahkan ruang, kecuali jika dia berada di tempat di mana ruang itu sangat kuat. Di tempat seperti itu, dia mungkin dapat menggunakan ruang untuk melakukan sesuatu, tetapi di tempat di mana ruang itu mudah rusak, tidak ada gunanya sama sekali mengendalikan ruang. Bukan karena pencapaian ruangnya rendah, tetapi ruang itu sendiri memiliki keterbatasan. Ini seperti sepotong lumpur, tidak peduli bagaimana kamu membangunnya, itu tidak akan berubah menjadi pedang tajam. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kelebihan dari ruang. Termasuk hukum kecepatan juga. Kecepatan. Dia menggunakan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya, dan ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, dia dapat menghasilkan kekuatan. Kekuatan yang dihasilkan oleh kecepatan ini digabungkan dengan kekuatan wushuang dan kekuatan fisiknya sendiri, kemudian ditambahkan dengan tebasan pedangnya yang dihampar, yang membuat pedangnya sangat menakutkan dalam kecepatan dan ledakan. Dapat dikatakan bahwa meskipun alamnya belum mencapai alam sempurna, namun kekuatan pedang ini telah sepenuhnya melampaui alam sempurna dan mencapai alam alami. Bukan alam alami yang palsu, tapi alam alami yang sebenarnya. Pedang ini sangat murni. Namun ada kekurangannya yang besar, tidak bisa dikatakan kekurangan, hanya bisa dikatakan ada satu kekurangannya, yaitu energi hitam tidak cukup. Dia baru saja mengayunkan pedang ini, tapi energi hitamnya telah habis. Tidak ada setetes pun yang tersisa. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Warrior yang tidak ambil pusing, karena itu adalah hal biasa. Dengan kekuatan 5 hukum dan pedang yang disandingkan, permintaan energi hitam pasti sangat besar. Namun, ini juga membuat warrior yang mengerti bahwa alamnya terlalu rendah. Dia sudah mengerti mana yang sempurna dan mana yang benar, tetapi alamnya sendiri masih berada di alam reinkarnasi, yang wajar karena dia tidak memiliki waktu untuk berkultivasi dengan benar. Alam tidak akan ditingkatkan tanpa alasan. Sebelumnya, dia terjebak dalam pusaran keluarga yang dan tidak pernah memiliki waktu untuk berlatih, tetapi sekarang dia bisa berlatih dengan baik. Latihan. Di waktu berikutnya, warrior yang kembali ke lantai 3 dan mulai berlatih. Di sudut tertentu dari lapisan pertama dunia, Kuart yang sedang menyembuhkan lukanya di tanah tiba-tiba membuka matanya, dan di depannya ada nyala api kecil, yaitu 6 api ilahi. Kuart melirik 6 api ilahi dan tidak berbicara. 6 api ilahi berkata, "Menurut kesanku, binatang purba tidak terlihat begitu lemah." Kuart terdiam. 6 api ilahi berkata lagi, "Kamu muncul di dunia kecil itu bersama dengan sekelompok pendekar hitam spesies penentang. Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Kalau tidak salah tebak, kalian datang karena pagoda ini, kan?" Kuart tetap terdiam. 6 api ilahi melanjutkan, "Ketika menara ini hilang,
itu bukan rahasia di alam atas. Jika aku menebak dengan benar, tujuan kamu muncul di dunia kecil ini adalah karena pagoda ini, kan? Kuart melirik 6 api ilahi, lalu kenapa jika benar? 6 api ilahi terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu kenapa Tuan memilih dia, tetapi kamu harus tahu bahwa karena Tuan memilihnya dan membiarkannya menguasai menara ini, itu berarti bahwa Tuan bersedia untuk memiliki sebab dan akibat dengannya. Jadi apakah kamu mengerti maksudku? Kuart berkata, apakah kamu takut aku akan mencuri pagoda? Atau pergi memberitahu kekuatan besar di dunia iblis? Benar, kata 6 api ilahi. Kuart berkata, lalu kenapa kamu tidak memberitahu tuanmu terlebih dahulu? 6 api ilahi terdiam. Pada saat ini, Kuart tiba-tiba berkata, anak ini telah datang ke galaksi Bima Sakti. Dengan kekuatan tuanmu, dia dapat sepenuhnya merasakan keberadaan pagoda ini. Namun, dia tidak muncul. Hanya terdapat 2 penjelasan. Yang pertama, dia sedang mengurung dirinya untuk melakukan pelatihan, dan yang lainnya adalah dia sedang menguji anak ini dan membiarkan anak ini pergi ke alam atas sendirian. Saat berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, jika itu adalah penjelasan yang terakhir, maka tidak akan ada masalah, anak ini akan dilindungi oleh seseorang jika naik ke atas. Tetapi jika itu yang pertama, jika anak ini naik, aku takut dia akan mati tanpa memiliki mayat yang lengkap. 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, jika yang pertama, begitu dia naik, dan kamu menyebarkan bahwa dia memiliki barang ini, dan dia memang akan mati tanpa mayat yang lengkap. Karena mereka yang menginginkan barang ini, tidak hanya kamu dari klan siluman, dan klan penyihir, mungkin juga ada klan manusia. Kuart tiba-tiba berkata, ada juga klan manusia yang mengingini barang ini, kan? 6 api ilahi terdiam. Kuart terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, daripada mengkhawatirkan ini, kamu sebaiknya membiarkan anak ini tumbuh secepat mungkin. Ketika dia sudah memiliki kekuatan, dia secara alami tidak akan takut pada orang lain yang merebut barang itu darinya. 6 api ilahi berkata, bagaimana denganmu? Aku tidak percaya bahwa kamu mengikutinya untuk apa yang disebut perjanjian di awal, dan 3 tahun telah berlalu, bukan? Kuart tidak berbicara. 6 api ilahi berkata, hiduplah dengan baik. Setelah kata-kata itu jatuh, 6 api ilahi menghilang dari tempatnya. Di tempat, Kuart terdiam untuk waktu yang lama, kemudian matanya perlahan-lahan tertutup, seolah-olah dia sedang tertidur. Di lantai 3, warrior yang masih sedang berkultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Suatu pagi, warrior yang sedang duduk bersila di atas tanah, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sebuah momentum tiba-tiba menyapu tubuhnya, tetapi segera, momentum itu kembali ke dalam dirinya. Warrior yang menghela napas lega dan berdiri. Alam sempurna. Setelah berbulan-bulan berlatih dengan susah payah, dia akhirnya memasuki alam sempurna. Cadangan energi hitamnya saat ini cukup baginya untuk melakukan 2 serangan pedang instan. Bahkan dia bisa menyerang alam alami, karena dia sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran. Tapi dia tidak langsung menyerang alam alami, lebih baik stabil. Jika dia menyerang alam alami sekarang, bahkan jika dia berhasil, itu pasti tidak stabil. Lagi pula, dia baru saja masuk di alam sempurna, dan dia tidak mengenal alam sempurna. Jika langsung pergi ke alam alami, itu akan terlalu gegabah. Alam tidak bisa membabi buta naik dengan cepat, mantap dan stabil baru tepat. Seolah-olah memikirkan sesuatu,
warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Ini adalah gulungan yang diberikan Willili kepadanya sebelumnya, di antaranya adalah warisan Willili. Melihat gulungan itu untuk waktu yang lama, warrior yang menyimpannya. Dia tidak membutuhkan warisan Willili. Dia tahu bahwa di antara ini pasti terdapat keterampilan pedang yang kuat, serta ilmu pedang Willili. Jika dia membukanya, dia pasti akan mendapatkan banyak hal. Namun, dia tidak membukanya, dia juga tidak akan membukanya. Karena dia sekarang memiliki filosofi ilmu pedangnya sendiri, dan dia memiliki pandangannya sendiri tentang ilmu pedang. Dia tidak ingin menempuh jalan Willili atau jalan si pengembara, dia hanya ingin menempuh jalannya sendiri. Setelah meletakkan gulungan itu, warrior yang memandang Clara Xiao, yang berada di samping. Clara Xiao juga sedang berlatih. Seharusnya dikatakan bahwa Clara Xiao selalu berlatih. Melihat wanita di depannya, hati warrior yang melunak. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apakah itu Clara Xiao atau Sheila King dan wanita lain, mereka pasti pernah mengalami kejadian yang membuat hati mereka gentar. Merasa bersalah. Dia selalu merasa bersalah terhadap Clara Xiao serta wanita lainnya. Si pengembara menjalankan ilmu pedang yang kejam, hati adalah pedang, jadi, ilmu pedang si pengembara sangat kuat, karena pedang si pengembara adalah yang paling murni dan paling murni kemurniannya. Dan dia, warrior yang tidak ingin melakukan ilmu pedang semacam ini, dalam hatinya, Clara Xiao dan wanita lain jauh lebih penting daripada ilmu pedang. Dia ingin menjadi lebih kuat karena dia ingin melindungi orang yang dia sayangi. Dapat dikatakan bahwa Clara Xiao dan wanita lain adalah kekuatan pendorong baginya untuk menjadi lebih kuat. Jika si pengembara menempuh jalan ilmu pedang kejam, maka ia menempuh jalan kendo dengan ilmu pedang cinta. Hati yang kejam, tidak terkendali, bebas dari ikatan, ilmu pedang seperti ini, murni hingga ekstrim, juga akan menjadi sangat kuat. Jika ada cinta di hatinya, itu berarti pedang itu diikat oleh sutra cinta, meskipun warrior yang menganggap cinta sebagai kekuatan pendorongnya untuk menjadi lebih kuat, namun dia terikat pada akhirnya. Misalnya, ketika dia terkadang menggunakan pedangnya, dia juga akan memikirkan dan mengkhawatirkan Clara Xiao beserta wanita lainnya. Ketika hati terikat, pedang terikat, dengan pedang terikat, tidak mungkin menjadi murni. Namun, sangat tidak mungkin baginya untuk memutuskan cintanya, dan meninggalkan Clara Xiao serta wanita lainnya. Apa gunanya menjadi tak terkalahkan tanpa orang yang paling dicintai? Setidaknya baginya, itu tidak masuk akal. Dia bisa menyerahkan ilmu pedang demi Clara Xiao dan wanita lain, tapi dia tidak akan pernah melepaskan Clara Xiao dan wanita lain demi ilmu pedang. Di tempat, warrior yang terdiam sejenak, lalu berjalan ke depan Clara Xiao. Dia mendekati Clara Xiao dan mencium keningnya dengan ringan, lalu berbisik, "Tunggu aku, tunggu hari ketika aku meletakkan pedangku." Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang gemetar dan menghilang di tempatnya. Begitu warrior yang menghilang, Clara Xiao tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke depan untuk waktu yang lama, kemudian berkata dengan lembut, "Baik." Warrior yang tidak langsung meninggalkan pagoda Hongmeng karena Shiro memintanya untuk bermain dengannya. Warrior yang tentu saja tidak akan menolak permintaan ini. Selama berbulan-bulan, dia telah berkultivasi setiap hari, dan Shiro memiliki pendapat yang sangat besar tentang ini. Setelah bermain dengan Shiro selama 2 hari, warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng setelah Shiro puas. Ketika dia kembali ke kenyataan, dia tercengang. Di lapangan, banyak pasang mata yang sedang menatapnya. Bersambung.